Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani di episode kali ini adalah Clara Gopa dari Dua Semangka. Dua Semangka. Clara, informasi yang saya dapat, kamu sering melakukan ritual-ritual mistis atau justru mengundang ingin melihat makhluk halus. Iya, benar. Seperti apa yang dilakukan? Banyak sih. Kemarin juga aku ke bangunan bawah tanah juga di makam bifak karet itu juga aku nggak nemu apa-apa. Tujuannya ingin melihat. Aku itu justru pengen ketemu, pengen lihat gitu. Tapi nggak nemu sampai sekarang. Kalau ketemu untuk apa ya Mbak Clara? Ya hanya penasaran sih, pengen aja lihat gitu. Tapi aku sampai per detik ini nggak pernah lihat. Nggak takut tapi? Nggak takut? Ya nggak takut sih. Cuman kalau muncul nggak ngerti lagi. Pernah nggak tapi mungkin nggak kelihatan ya, tapi terasa atau kerasukan? Terasa pernah, suara juga pernah. Cuman kalau lihat secara langsung tuh belum. Oke, pernah kerasukan? Pernah 2 kali. Itu apa yang terjadi? Aku ketika lagi berhalangan, lagi kotor kan. Lagi juga nggak ngerti sih waktu itu di apartemen. Pas jatuhnya pas maghrib, pas azan maghrib. Pingsan, awalnya pingsan dari kamar mandi, pingsan, jatuh, terus sama manajer aku ditolong dong ke kamar, terus lihat ini, udah dari situ aku udah antara ngantuk nggak ngantuk, antara muka aku tuh ketika aku gini ada yang geser ke sini, ketika aku gini ada yang geser ke sini, dan itu udah mulai lepas kontrol udah, sampai manajer aku itu aku tusuk pakai pensil di sininya. Itu karena kamu ngelakuin Mbak? Oke, tapi masih mau ngelihat? Masih mau lihat, aku penasaran, pengen lihat. Oke, kalau ingin melihat sih biasanya kita selalu menghadirkan partisipan yang kadang-kadang suka menghadirkan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, berikut ini yang akan hadir adalah seorang partisipan. Dia seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan siluman babi. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ridwan. Selamat malam Ridwan. Selamat malam Mas. Boleh diceritakan pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya saat ini usaha. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya ingin bercerita perihal usaha saya Mas. Siapa tahu aja dengan saya bercerita ini banyak orang yang terinspirasi. Syukur-syukur Mas atau Mbaknya bisa untuk join ke saya. Maksudnya gimana nih? Cerita soal apa? Saya yang jaga lilin, Mbak dan Masnya yang ngepet. Hah? Ngepet? Ya, ngepet. Jadi maksudnya babi ngepet? Ya, betul. Tujuan Anda datang malam ini untuk apa? Untuk menceritakan biografi saya, dari saya dihina orang sampai saya bisa punya usaha. Dihina oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang tidak Anda kenal atau? Keseluruhan. Orang yang mengenal saya maupun yang tidak mengenal saya menghina saya di dalam. Tetangga, saudara, dan yang lainnya. Yang jelas kalau kita miskin, orang pun gak ada yang bisa nolong kita.
Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana nasib Anda sekarang. Apakah bahagia? Bahagia? Kalau kategori saya saat ini, saya bisa menunjuk apa saya yang mau. Oke. Berarti Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau? Betul. Ingin lepas semuanya? Apa enggak juga? Kalau dilihat untuk melepas, kemungkinan tidak. Karena meraih kesuksesan seperti ini pun sulit, Mas. Saya harus bekerja berapa lama untuk mendapatkan itu. Oke, sebaiknya memang Anda ngobrol dengan sahabat kami. Kita ceritain semuanya. Baik. Mudah-mudahan sih bisa merubah pandangan Anda soal ritual yang biasa Anda lakukan ini. Dia adalah seorang sahabat kami. Dia seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ridwan mendiami rumah bernomor 14. Dia terlahir tanggal 4 Januari 1990. Sosok berhati baik dan lembut, namun dia tidak dapat menjaga ucapannya, sehingga banyak menyakiti orang lain. Saya melihat kegelapan mengelilingi kehidupannya. Dia seperti melebur dengan sosok yang haus darah. Saya mencium di sini bau jenazah dan bau darah yang muncul dari tubuh seseorang. Amis, anyir, dan pekat sekali baunya. Arwah gentayangan yang suka dengan darah, khususnya darah perempuan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Iya, selamat malam. Silakan duduk semuanya. Ridwan dengan tanggal lahir 4 bulan 1 tahun 90, nomor rumah 14. Ridwan sudah 4 kali menikah, bersekutu dan punya ritual dengan siluman babi ngepet tepatnya. Dan ini untuk pesugihan, bahkan menggunakan anak sebagai tumbal. Istri tidak tahu sampai sekarang. Betul. Apa yang kamu lihat dari dia, Roy? Saya melihat makhluk berbentuk babi dan ada di dalam dirinya dia, bukan di belakangnya dia, tapi sudah menyatu dengan itunya apa? Jiwanya. 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 Saya melihat aneh banget loh di sini. Kayak babi, tetapi ada taringnya. Oh. Kau pernah dikasih lihat nggak? Pernah melihat langsung? Saat saya untuk menjalani ritual, itu harus bertapa. Dan saya bertemu dengan dia. Di mana dan bagaimana ritual dalam gua itu? Ritual di sana, saya selalu bertapa dan memandikan cermin itu dengan bunga 7 rupa dan memakai minyak itu. Cermin. Anda dapat cermin itu dari siapa waktu pertama kali? Saya diberikan oleh dukun tersebut. Oke. Dan dimandikan? Iya, betul. Setiap malam Jumat saya mandikan. Ini sosok babi yang saya lihat. Sosoknya mukanya orang, tapi bentuknya kayak babi. Jadi ini sebenarnya yang ngepet siapa ya? Yang ngepet itu saya, Mas. Ngepet sendiri, ngejagain sendiri. Oh, no. Tidak. Jadi? Saya ngepet dibantu sama istri saya. Oh, jadi istrinya udah tahu Iya, ya? betul. Istri saya yang jagain lilin tersebut dan menggunakan cermin tersebut. Jadi Anda yang jadi babinya gitu? Betul. Dan keliling? Betul. Istri Anda yang menjaga lilinnya? Betul. Ini sebenarnya babi ngepet adalah salah satu tokoh cerita legendaris pada tahun era 80-an, kemudian ke era 90-an ya. Babi
ngepet. Ini Itu seperti apa sih, Roy? seperti jadi konon kabarnya babi ngepet nih harus dijagain lilinnya, kalau enggak tiba-tiba dia nggak bisa balik lagi. Apakah itu betul? Iya betul, karena kita udah terpaku dengan perjanjian. Janjian. Kamu dengan siapa sih sebenarnya? Janji dengan dukun siapa sih sehingga kamu bisa jadi babi ngepet kayak gini? Ini kan sebenarnya kalau babi ngepet tugasnya ngapain ya? Ambilin duit orang ya? Betul. Kenapa nggak tuyul ya? Iya, kenapa pilihannya babi ngepet? Ya, karena babi ngepet itu lebih mudah. Jadi resikonya nggak terlalu besar menurut saya. Resikonya tidak terlalu besar. Justru resiko dibunuh di babi di dalam hutan itu lebih gampang dibunuh sih sebenarnya. Karena kita menggunakan lilin, Mas Roy. Jadi kalau lilin itu bergerak-gerak, kita pakai cermin, itu kalau kelihatan saya itu lagi dikejar-kejar warga di cermin itu. Oh, di cermin itu. Jadi langsung diiniin, saya udah menghilang, tidak dilihat lagi sama warga. Biasanya pulang jam berapa dan jam berapa? Saya operasikan awalnya di Jawa ya. Nah, di sana rata-rata kan bukan seperti di Jakarta atau yang lainnya. Jadi kita bisa sekitar jam 10 atau jam 11 pun bisa operasi. Itu saat lagi beroperasi sebagai babi ini, Anda ke rumah warga? Ya, kita kan kalau babi itu tinggal ngegesek rumah aja. Ngegesek di mana? Gesek, kita lewat lari, si babi itu lari kena samping rumah, udah uangnya laib. Oh, jadi hanya nempel ke rumahnya aja? Iya, seperti itu. Pas saya lempel gitu, uang laib. Tapi warga atau manusia biasa bisa melihat Anda, bisa melihat waktu Anda jadi si babi ini? Nah, kalau masalah bisa melihat atau tidaknya, namanya orang usaha pasti jangankan yang seperti ini ya, usaha yang lain pun ibaratnya kayak copet, jamret, itu pastinya itu ada waktu naasnya. Oh, waktu naas. Ada waktunya Apes gitu apes, ketahuan orang, itu permasalahan di situ. Nah, saat itu kita harus berhati-hati dan lihat sikon juga. Kalau kita ya tiap hari, kita ketahuan lah. Pasti berjaga-jaga lah. Kita diatur jadwal. Yang penting intinya kebutuhan di rumah minimal cukup dulu. Yang penting dapur ngebul gitu. Iya, betul. Mau tanya, Boleh, Silakan, silakan. Clara. itu satu desa itu aja apa pindah-pindah dari desa ke desa gitu? Nah, awalnya saya di satu desa. Di satu desa itu saya itu berjalan itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lama-lama warga resah dong. Terus banyak yang berronda dong. Resiko untuk saya. Saya bisa terbunuh di sana. Anda pindah ke tempat yang Saya lain? pindah karena saya udah punya uang, saya pindah, saya beli rumah di tempat lain. Seperti itu. Ini babi yang saya gambarkan ini sosok siluman babi ya. Emang dia biasa menjadi ini ya, Roy? Iya. Babi ngepet. Anda bawa nggak jimat-jimat yang benda-benda yang biasa Anda ritualkan itu? Saya bawa. Ada? Boleh saya lihat kah? Boleh. Saya ambil dulu sebentar, Mas. Silakan. Babi ngepet. Jadi emang dia hanya menguras uang gitu, Roy? Menguras uang. Dan yang lebih anehnya lagi istrinya juga Ikutan. ikutan. Jadi suaminya jalan, istrinya jaga lilin di rumah. Iya. Gak kebayang juga kalau tuh lilinnya mati ya mendadak. Makanya, satu lagi Oh, istrinya wow. nggak tahu soal tumbal. Itu apa ya masnya? Nah, ini minyak dari dukun tersebut. Jadi sebelum saya beraksi, saya menggunakan minyak ini. Oh, jadi ini untuk berubah menjadi si babi ini? Ya, salah satunya. Dan Pakainya di mana? Di bagian mana? ini pakai nggak seluruh badan sih, hanya sebatas syarat. Pakai sebegini pun, oke. Itu karena ada mantranya. Ini bukan hanya sekedar untuk babi ngepet aja. Jadi saya menggunakan ini banyak hal.
Untuk apa aja? Nah, salah satunya saya itu berubah pakai babi ngepet ini seperti pakai ini pertama. Yang kedua, untuk usaha saya juga kan yang invest. Nah, Oh, itu biar untung gitu. buat invest itu orang itu kan belum kenal sama saya. Saya cukup dengan pakai foto, saya bisa dioleskan. Orang itu saya temuin dia udah oke sama saya. Itu. Tapi pakai ritual juga. Pakai ritual lagi. Pakai menyan, pakai apa kayak gitu. Baru diolesin gitu, ada mantra-mantranya. Besoknya saya temukan orang itu tidak kenal jadi akrab sama saya. Saya minta berapapun oke.